Berjumpa kembali bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Light Generation, Hu-Ha. Dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Saya ulangi, Yosua 24 ayat yang ke-15 berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Haleluya. Saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara tentang menjadi teladan di tengah keluarga. Nah, salah satu tokoh Alkitab yang hidupnya senantiasa berpegang kepada perintah Tuhan hingga akhir hayatnya adalah Yosua. Ia adalah sedikit dari sekian banyak orang yang menjaga diri dan keluarganya dari hal-hal yang jahat dan tidak berkenan di hadapan Allah, dan hidup senantiasa takut akan Tuhan. Tak berlebihan bila kita menyebut Yosua adalah sosok beriman yang patut menjadi teladan bagi setiap kepala keluarga dalam membangun rumah tangga. Hidupnya tidak neko-neko, bahkan ketika ia sukses, ia tetap melayani Tuhan dan membawa keluarganya untuk hidup takut akan Tuhan. Hal itu dibuktikannya dengan pernyataannya bahwa ia dan keluarganya akan tetap hidup menyembah Tuhan untuk selamanya, seperti yang kita kutip di dalam ayat di atas. Dari pernyataan Yosua ini, saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari? Pertama, untuk menjadi teladan itu perlu proses. Proses yang dialami oleh Yosua sejak ia masih muda ternyata mampu membuatnya meraih keberhasilan yang kilang gemilang. Proses yang dimaksudkan di sini tentu berkaitan dengan tempaan dan pembentukan karakter yang dialami oleh Yosua sejak ia menjadi pembantu Musa hingga kemudian ia menggantikannya sebagai pemimpin Israel. Kesuksesan Yosua bahkan tidak hanya dalam bidang politik, tetapi juga dalam hal-hal rohani dan keluarga. Itu artinya dia adalah seorang yang komplit, tidak seperti tokoh-tokoh Alkitab yang lain yang pada umumnya memiliki kecacatan di sana-sini. Tampaknya Yosua adalah sosok yang sempurna, sehingga dapat saya gambarkan Yosua ini sebagai gambaran Kristus di dalam perjanjian baru. Mengapa sampai Yosua begitu luar biasa dalam hidupnya ini? Sudah dikasih Tuhan, proses hiduplah yang menjadikannya matang dan mantap baik secara rohani maupun mental, sehingga ia mampu secara terus-menerus konsisten menjaga hidupnya berkenan di hadapan Allah. Yosua adalah contoh nyata seorang pria yang mampu menjadi teladan yang baik, yang tidak terpengaruh oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi, yang tidak tergoncangkan oleh silaunya kesuksesan yang dia raih. Pendek kata, dia adalah seorang pria idaman, bukan hanya hebat sebagai seorang pemimpin politik negara, tapi juga hebat dalam hal kerohanian. Terlebih juga, dia adalah seorang yang hebat di dalam rumah tangga sebagai seorang suami yang baik dan sebagai seorang ayah yang baik. Bahkan seumur hidupnya, Yosua dikatakan sebagai seorang yang mampu membawa keluarganya untuk hidup benar di hadapan Allah. Dari poin ini, saudara-saudara, sebagai pria Kristen, saya kira kita perlu meneladani Yosua. Bagaimana dia senantiasa bergaul dengan Allah secara pribadi, hidup menuruti firman-firmannya, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak neko-neko, dan dengan terbuka mengizinkan Allah memproses hidupnya sedemikian rupa. Tak heran kemudian dia memiliki karakter sebagai orang percaya yang luar biasa di hadapan Allah. Lalu yang kedua, saudaraku, untuk menjadi teladan membutuhkan komitmen yang tinggi tentunya. Tanpa komitmen maka hidup kita mudah naik turun tergantung situasi. Karena itu seringkali kita tidak konsisten dalam menjaga hidup kita. Itulah sebabnya kita perlu pertolongan Roh Kudus agar memampukan hidup kita secara konsisten menuruti firman Allah.
terlebih saat Allah membentuk hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita perlu belajar untuk senantiasa konsisten dalam hidup ini. Konsisten di dalam belajar firman Tuhan, konsisten di dalam beribadah, konsisten di dalam mengasihi, konsisten di dalam mengampuni, dan lain sebagainya. Namun semua itu hanya dapat kita lakukan bila Roh Kudus menolong kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan sanggup melakukannya, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua untuk senantiasa mengandalkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita hari demi hari, agar hidup kita senantiasa mentaati Allah dan berpegang kepada firman-firman-Nya. Melalui 2 poin penting ini, saudara-saudara, mari kita belajar menjadi teladan di rumah kita masing-masing. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, pun demikian sebagai anak-anak. Masing-masing kita memiliki peran dan tugas yang harus kita kerjakan, dan biarlah kita boleh menjadi teladan dalam peran dan tugas masing-masing tersebut. Saya percaya kalau hal ini kita kerjakan, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang diberkati oleh Allah. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mohon berkat-Mu turun atas kami dan seisi rumah kami, sehingga kami boleh senantiasa hidup berkenan di hadapan Allah, takut akan Allah, dan biarlah melaluinya kami senantiasa memuliakan Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kuatkan dan teguhkan kami, sehingga sampai akhir hidup kami boleh menjadi umat-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sahabat Jemaat, kali ini sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.